Iya. Baik teman. Saya kritik, ajeng rapian boleh. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan dan salam budaya. Lestari budayaku. Tepuk tangan saya untuk semua yang ada di sini. Iya, saya sapa semua budaya sudah hadir. Terima kasih atas suaranya luar biasa. Hadirin semua seminar Budaya Yogyakarta siang hari ini. Tentu saja ini sudah dipastikan dari rumah ataupun dari mana saja menyaksikan program yang melalui streaming. Kami bisa melaporkan bahwa di ruang seminar Taman Budaya Yogyakarta hadir kurang lebih ada 5.000. Terima kasih kerjasamanya. Puji syukur dari Tuhan Yang Maha Esa Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan sehat bagi kita semuanya, sehingga kita semuanya dengan penuh semangat dan kesehatan yang luar biasa bisa hadir dalam acara Suara Sehat Dagang dalam tema Darurat Festival Dagelan Matamu. Cinta. Kalau yang bicara tentang kebudayaan, tentang dagelan itu semangatnya luar biasa ya. Berusaha untuk dagel saja deh. Baik, sobat budaya, tanpa berlama-lama, perkenalkan saya dengan Dita untuk menjadi MC pada kesempatan siang hari ini. Dan tentu saja sebelum kita mulai, alangkah lebih bijak apabila kita memulai segala sesuatu dengan berdoa. Untuk itu dengan segala semua keyakinan yang ada di sini, keyakinan masing-masing, berdoa dipersilakan. Selesai, amin, amin, amin. Semoga saja dengan doa kita bersama semua acara dan semua yang hadir nanti dari datang sampai pulang semuanya diberikan kelancaran, kesehatan, selamat sampai nanti kondor ke dalamnya masing-masing. Amin. Yang pasti tujuannya adalah kita sama-sama menyerap apa yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kita pada siang hari ini. Dan sebelumnya untuk menambah rasa cinta dan juga kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, untuk itu kami mohon semuanya untuk berdiri. Kita akan sama-sama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Untuk duduk kembali, terima kasih. Baik, sepertinya dari tadi sudah ada yang saya memantau tadi juga dari buku absen sudah ada yang hadir undangan jam 12. Tapi kita patut mengapresiasi untuk siapa saja yang datang sebelum jam 12. Mana tepuk tangannya? Ada yang datang sebelum jam 12? Luar biasa. Semoga saja nanti ada TBY Award spesial untuk memberikan apresiasi untuk teman-teman yang datang
jauh-jauh sebelum undangan ini dibuka dan tempat ini dibuka sudah pada antri di luar ya. Dan sebelumnya sebelum kita mulai saya mau tanya dulu ini teman-teman dari sekolah mana ini? Dari mana? SMK Negeri 1 Godean. Ada 75 orang tentang terlebih dahulu, luar biasa. Ini SMK Godean di belakangnya. Dari SMK mana? SMK 1 Yogyakarta. Pertama juga dari SMK 1 Yogyakarta. Nah di sini dari SMK mana? Dari SMK mana? Masya Allah. Memang terlihat kalau Anda suka membangun ya. Nah, jadi memang kaidah adalah membangun kehidupan dengan lebih baik ya. Baik, kalau begitu kita akan langsung mengundang narasumber-narasumber kita yang pastinya hari ini dengan tema yang luar biasa. Kita akan membahas tuntas habis tentang Darurat Festival Dagelan Mataram. Untuk itu kita akan mengundang satu persatu narasumber untuk bisa menyapa semua sobat budaya yang sudah hadir dalam acara Sore Sehat siang hari ini. Yang pertama kita akan mengundang beliau dari Gunung Kidul. Ada Mas Mening Susilo ST, pegiat seni tradisi. Monggo Mas Mening bergabung bersama dengan kami di sini. Iya, siapa yang bilang tidak kenal beliau? Ada yang belum kenal? Podo. Aku lagi kenalan. Enggak lah, beliau sudah sangat terkenal untuk ini ya. Ini pura-puranya aja Mas, karena memang ada beberapa teman-teman kita yang hadir dari luar kota Jogja Mas. Ada dari Sumatera, Kalimantan, luar biasa ya. Tepuk tangan juga untuk yang sudah datang dari luar kota Jogja. Terima kasih ya Mbak. Dari mana Mbak? Dari Sumatera? Iya, terima kasih. Dan selanjutnya kita akan undang narasumber kita yang kedua. Beliau adalah seniman, budayawan dan juga sekaligus ketua Paski. Ada yang tahu Paski? Apa? Burung piye to? Kuwi pasti. Paski. Persatuan Seniman Komedi. Oh, pintar. Seniman kepek. Podo. Persatuan Seniman Komedi Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. Beliau adalah Mas Wisber. Sampai ya kenali narasumber-narasumber selalu kalau setiap acara serasian di Taman Budaya selalu menghadirkan narasumber-narasumber yang terpercaya yang pasti akan memberikan banyak informasi yang bermanfaat untuk kita semua yang hadir di sini. Selanjutnya kita akan undang, beliau adalah seorang seniman, budayawan dan juga pelaku dagelan Mataram senior. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Boleh kita panggil bareng-bareng ya? 1, 2, 3. Satu, bareng-bareng semuanya. 1, 2, 3. Dagelan Mataram. Budaya Herlinonya Yogyakarta. Iya. Berasa menjadi Alisa Sebandangan. Baik, yang selanjutnya pastinya ini juga beliau ini selalu di belakang layar, tapi namanya tidak asing lagi untuk seluruh seniman dan semua saja pelaku seni di Yogyakarta. Seorang praktisi dagelan. Kita undang langsung Mas Tulis Semero. Berikan tepuk tangannya. Siapa ini? Kita panggilnya siapa? Pak Tulis. Dan untuk acara serasihan siang hari ini akan dibantu oleh rekan saya yang cantiknya 11-12 lah sama saya, cuma beda antara bobot dan bibirnya saja. Terlebih untuk bobotnya kita hanya berbeda sedikit. Rekan saya yang selalu cantik dan mempesona, Mbak Harin Setiandari sebagai moderator kita siang hari ini. Iya, langsung saja kita akan serahkan dan berikan acara ini sepenuhnya untuk Mbak Harin. Sekali lagi tepuk tangan untuk serasihan kita luar biasa Darurat Festival Dagelan Mataram. Semoga Mbak Harin. Terima kasih kembali saya. Mana semangatnya? Sekali lagi dong tepuk tangan untuk serasihan dagelan Darurat Festival Dagelan Mataram. Ini kayaknya sudah tidak sabar. Sudah dengar semua? Nanti boleh tanduk. Iya, serasihan ini akan kita bikin santai saja, jadi tidak tegang. Dan yang akan dinanti adalah ketika nanti tanya jawab. Itu yang akan dinanti, J. Nah, mungkin ini sudah tidak asing lagi dengan keempat narasumber yang sudah lengkap.
Untuk itu langsung saja kita serahkan ke narasumber kita untuk yang pertama, monggo. Jadi monggo Pak Tulis Mero, praktisi Dadilan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita isi depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, lestari budayaku. Matur suwun, matur ditunggu apa to? Iki seminar yo. Cah kula. Serius. Darurat serius. Matur suwun yang tidak terhingga, yang pertama pada Taman Budaya Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan kepada kami seniman-seniman, terutama seniman dagelan daerah istimewa Yogyakarta untuk mengadakan sarasian seminar ataupun apa namanya, yang penting kumpul ya. Juga terima kasih pada Pak Dewi Marwoto, senior kita, sesepuh kita, guru kita, juga Mas Rizben Antoro, seorang pokoknya komplit beliau ini, selalu motivator humor kayak Mas Tiawan. Ini motivatornya bujuni terus centrum ya. Dan juga Mas Roni yang jauh-jauh dari Gunung Kidul ya, lantai juga ya, Bukit Tinggi ya, Sumatera gitu ya. Yang telah kersa untuk rawuh pada siang hari ini untuk kita nanti berbagi sharing ya. Jadi nanti mengapa sebenarnya juga terima kasih pada ini Mas wartawan dari KL Minggu Pagi, Mas Latif, wartawan Mas Krisna, Mas Eliandra, teman-teman seniman senior dan kerso rawuh ya. Kemudian juga ada Mas Junet, Mbak Darmo, alhamdulillah sulit ya. Mbak Darmo mana Mbak Darmo? Oh Mas ya. Mas Tejo Badut dan semua seniman-seniman yang rawuh pada Pak Parno, alumni ya, alumni dinas dan sekarang berkecimpung dari seniman murni hari ya. Ya Pak Parno matur suwun sekali, dan anak-anak baskom, anak-anak teater, kemudian dari seniman semuanya. Mengapa saya mengambil judul Darurat Festival Dagelan Mataram? Nah, ini karena setelah kami sempat berdiskusi, dialog, gojek yang paling kenal, ini menjadi keprihatinan kami. Sesuatu yang ironis ketika daerah istimewa Yogyakarta yang sekarang dengan dana keistimewaannya, alhamdulillah menjadi daerah atau gudangnya festival. Banyak sekali festival yang diadakan, ada dari anak-anak, festival Carito, Langit Sekal, tari anak, kemudian sendera tari, itu dari tari. Kemudian dari karawitan anak, karawitan remaja, dewasa ada, sastra pun festival ada, ketoprak hampir setiap pemantren itu punya ada festivalnya ya. Kemudian teater ada festivalnya, upacara adat ada festivalnya. Laneng, bahkan ini belum lama yang baru diakui warisan budaya tak benda, Gobak Sodor. Oh, begitu diakui langsung diadakan festival Gobak Sodor, pelakunya semua pegawai Pemda DKI, baru diakui. Sementara Dagelan Mataram itu sudah diakui beberapa puluh tahun yang lalu menjadi warisan budaya tak benda, dan kiblatnya pelawak pendagel atau dari manapun, terutama Jawa, itu kiblatnya adalah Dagelan Mataram.
Lah kok sampai hari ini, sampai detik ini tidak ada instansi yang mau mengadakan festival dagelan Mataram. Mandek ke generasi ini, generasi dagelan padahal dagelan akan tenang. Nanti biar disampaikan oleh narsum-narsum yang kami pilih. Ini benar-benar darurat untuk festival dagelan Mataram. Hampir semua pelaku dagelan yang sebagian besar tahu di sini itu adalah alumni festival, alumni lomba. Termasuk di sana itu ada Mas Budi itu dulu audisi pelawak Indonesia itu. Ya, itu juga alumni dari festival. Melu pertama kali neng Semero ya itu lomba fragmen humor waktu masih SMA gitu. Adanya festival, ada lomba. Alhamdulillah dari hasil lomba saya ini sudah jadi uang bisa ini ya. Alhamdulillah saya ada sukses sekarang ini. Termasuk Mas Isban, Mas Jonet itu juga alumni dagelan festival ya. Alumni dagelan berarti saya ini senior dagelan kan ya. Pedagang keris ya, yang merangkap ini. Nah ini yang menjadi keprihatinan kami, sehingga benar-benar daerah istimewa Yogyakarta ini darurat festival dagelan Mataram. Ya, rasa dikeplai. Rasa dikeplai benar ya. Ora penting ya. Mantap nih ya. Dikeplai kaya ora penting ya. Nah, ini termasuk Mas Tiawan sekarang jadi motivator rumah ketemu biar dulu karena dia juga alumni festival ya sampai seluruh Jakarta ya ini jadi kirim Jakarta ini dia juara ya alhamdulillah ya ini kok sampai sebetulnya pemuda atau dinas-dinas terkait tidak ada yang terbuka apa dipinteri karena seorang pelawak, seorang pedagang mesti orang cerdas. Kalau nggak cerdas nggak mungkin jadi pelawak, itu pasti. Makanya ini nanti akan diulas sesudah ini nanti Mas Ben nanti ya akan mengulas dagelan seperti apa. Yang jelas saya ingin nanti hasil dari sarasehan pada siang hari ini kita akan membuat semacam kayak petisi ya, yaitu semacam apa nanti Mas Wisben, Mas Beneng atau ini akan menyampaikan kita mau soal jelas ya. Karena ini menurut kami penting. Saya kira dari saya itu dulu dan nanti saya juga tidak ikhlas ketika seorang wanita cantik hanya duduk di bawah ya nek tapangku ya ora mungkin ya. Nah ini nanti waktu selanjutnya akan serahkan pada narasumber yang luar biasa. Nanti tolong boleh ditanyakan, boleh memberikan masukan apapun untuk dagelan ini ya. Saya mohon masukannya untuk kesuksesan atau bagaimana caranya kita bisa menuju ke festival sehingga regenerasi, karena regenerasi setelah Mas Budi CS, Mas Fuad ini entek balik rano pelawak liane entek nek orang kayak dimulai kayak festival entek ya. Oke, saya kira itu dulu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Waktu selanjutnya monggo dan nanti Jason Direktur Berdaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugasku rampung. Sangat sah ya Pak Nulis. Matur nuwun Pak Nulis. Kita beri tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Nulis. Karena rokok wedi nih gue jajan. Tapi rasanya Pak Nulis. Iya, mungkin mereka sudah tidak perlu sedikit khawatir dengan adanya regenerasi, karena dengan adanya semua yang hadir di sini, anak-anak muda itu sudah menunjukkan bahwa ada ketertarikan di dagelan, dan ini menjadi satu poin utama yang sangat penting. Dan jangan berhenti untuk terus mencintai dagelan, gitu ya. Pasti mau tangan
Suwanto. Sesuai dengan tema kita hari ini, darurat Festival Dagelan Mataram. Dengan narasumber kita yang pertama, monggo Mas Wisben Antoro, seorang seniman, budayawan dan ketua PASKI. Monggo bertempat kami bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih adik-adik kehadirannya. Ada dua orang yang luar biasa, Pak Dewi Markonto senior kami, ada Mas Wening sebagai pengelola penggiat seni dan khususnya. Tepuk tangan untuk saya. Oke, masih ingat omongan Mas Tulis bahwa darurat dagelan di Jogja kan benar ya? Sebelum saya lupa, mohon nanti setelah pulang dari sini, ini kan berapa, ada 30-40 yang hadir, nulis di Facebooknya atau di Instagramnya silakan. Udah ada festival Gobak Sodor, udah ada festival tari, udah ada festival dalang. Spasi, kapan festival dagelan di Yogyakarta, tanda tanya. Serentak sore nanti kita tulis bersama-sama di media sosial kita. Setuju? Paling nggak ada 30-40 orang yang sore nanti menuliskan itu di media sosial dan pihak yang terkait melihat, mudah-mudahan itu Fufu Fafa aja terkenal loh, apalagi kita. Oke, apa tulisannya? Pentingkah festival dagelan atau perlukah ada lomba lawak, lomba dagelan? Saya jawab sangat penting, sangat perlu. Karena sudah lebih dari hampir 15 tahun tidak ada lomba. Apa sih lomba lawak itu? Lomba dagelan khususnya. Kalau seorang seniman apa saja itu dibutuhkan satu semangat kompetisi, semangat bertanding. Orang yang mempelajari tari ingin juga dilihat tariannya baik, tariannya benar, tariannya menarik. Orang yang senang melukis pasti juga ingin dihargai, lukisannya menarik, lukisannya disukai. Demikian pun juga dengan seorang penggiat seni dagelan juga ingin karyanya dagelan itu disenangi, diminati, bahkan bisa menjadi juara. Apakah dagelan itu bisa ada kriterianya untuk lomba dagelan? Oh ada. Saya sebagai pengalaman diri saya sebagai peserta lomba lawak, lomba dagelan baik yang ada di Jogja, Jawa Tengah, dan di pusat di Jakarta, ternyata kalau orang yang tidak mendalami itu susah kriterianya. Pertama, durasi dibatasi, tema dibatasi, apalagi kostum dibatasi, bahasa itu juga diatur. Di Jakarta tidak mungkin kita menggunakan bahasa Jawa, pasti bahasa Indonesia. Artinya dagelan Mataram juga belajar bagaimana menggunakan bahasa pengantar yang dikehendaki oleh juri. Belum lagi itu nanti materi dengan tema kooperasi, modal orangnya dagelan ngomong kooperasi. Kita harus berpikir bagaimana menunjukkan seluk-beluk kooperasi. Dagelan, lomba dagelan dalam rangka hari ulang tahun BNI modern LKP. Dagelan kalau ngomong soal bank, ternyata bisa. Jadi intinya seperti yang diomongkan salah seorang dosen dari FISIP UMM Universitas Malang, bahwa dagelan itu adalah bahasa yang komunikatif dan bisa dimengerti oleh banyak orang. Beda halnya dengan demo. Demo itu kadang-kadang ada orang nggak suka dengan demo, teriak-teriak, mau korban dan sebagainya. Tapi Pak Sugeng Winarno, MA, dosen UMM dalam ilmu komunikasi, itu menyebutkan bahwa dalam konteks komunikasi, kehadiran humor atau hal yang lucu bisa memuluskan penyampaian informasi. Pesan yang dikemas melalui humor biasanya lebih mudah diterima. Gitu, senang kalau kita dengan humor. Padahal humor itu kadang-kadang kritikan.
Ning sik dikritik seneng. Nek wong Jawa ngarane kok Dik jiwit ning ora loro. Jiwit ning ora ngerti. Padahal dikritik. Misale biyen bapaknya ini janji mobil SMK, saiki anaknya malah kerjasama karo MK. Ya sing ngerti wae sing guyu ono sing ramani guyu ya ono ya. Karo guyu wedi. Nah, hal-hal seperti itu yang ternyata di dunia dagelan itu sangat perlu sekali. Kenapa perlu lomba dagelan? Pentingnya nih yang pernah saya alami, durasi terbatas, ada tema pesanan, jumlah personil. Nah, dagelan itu kadang-kadang jumlah personilnya minimal 2. Ada pernah 1 namanya Mudoroso, 2 sudah namanya grup, maksimal 3. Itu masih bisa dilaksanakan. Nek lomba dagelan, anggotanya papat, si jine mesti mati gaya orang lucu. Itu pengalaman saya. Maksimal 3, saya si jine orang lucu. Nah biasanya pengalaman saya si orang lucu itu saya dulu. Iya, trio itu yang tidak lucu saya. Karena juga itu lucu, saya itu pasti tidak lucu. Di Sri Mulat itu Tarsa itu nggak lucu, yang lucu si Asmuni, Tenggol atau Gepeng. Di Jakarta belum yang tidak lucu Cahyono. Kalau di dagelan Mataram dulu ada namanya grup Japen di Jabatan Penerangan Daerah Yogyakarta. Yang nggak lucu itu Pak Sokjan atau Pak Parmoso. Jadi nggak naik simbah-simbah tadi. Di dalam satu grup lawak pasti ada yang nggak lucu, pasti. Tapi peran dia banyak karena sebagai pengumpan. Pengumpan itu susah loh. Tidak memang lucu dicari kontennya belum, tapi tidak pengumpan. Strike ini ya, unicorn, Tauser saya, Cahyono, Pak Tarzan, Pak Parmoso, itu Tauser. Pak Atmonadi, Pak Joni Gede Basya itu Pak Basyo, Pak Abdul itu kumpul Pak Basyo. Nah itu diperlukan. Teman-teman, sebaiknya memang segera kita minta pada dinas terkait itu dan ada lomba. Karena lomba itu yang bisa saya sampai hidup di sini saya lomba. Saya dulu SMKI kelas 2 tidak tahu arahnya mau kemana karena saya tidak suka dengan karawitan. Saya sekolah di SMKI karena tidak masuk Tirtonil Moro. Setahun saya di SMKI tidak tahu apa karawitan, tari apa dulu. Ketika saya itu masih 4 tahun dan semua pelajaran diberikan termasuk tari. Saya tidak suka. Terus ada lomba lawak antar SMA, satu komplek SMKI, SMSM, SMM, sekolah musik. Saya dikirim mewakili SMKI juara 1 waktu itu, alhamdulillah, dengan nama Jeng Jus. Setelah lomba 3 sekolah dalam satu komplek, lalu ada lomba antar SMA se-Kabupaten Bantul. Kami dikirim mewakili SMKI. Tadi mewakili jurusan, sekarang mewakili SMKI. Alhamdulillah juara. Lalu ada lomba lagi antar SMA se-Daerah Istimewa Yogyakarta. Saya dikirim lagi mewakili Kabupaten Bantul. Alhamdulillah juara. Setelah itu tidak ada lomba lagi karena dinas kebudayaan, cuma itu saja. Saya masuk Gensurono, Pak Duko Sendang Teto, Mas Seono Imogiri, itu tidak hadir ya. Mbak Ruli dan almarhum Mbak Ratih putranya Pak Waryo itu gelisah, kok orang lomba lagi ya. Jadi ketagihan lomba itu. Pertama dapat dulu piala, bukan trofi, piala aluminium dulu, gede banget. Diserahkan kalau Senin masuk acara kebanggaan. Wah murid karawitan seorang ngerti nabung tapi juara di bidang lawak. Senin diserahkan ke sekolah. Terus dapat uang pembinaan. Waktu itu 500.000. Wah banget tahun 88. Wah banget. SPP baru 1.250. Dari kegelisahan tidak bisa ikut lomba itu, akhirnya saya ikut lomba sekaten, lomba lawak sekaten tahun 90-an. Musuhnya Mas Junet, kayaknya itu Mas Demo, Mas Kucung itu musuh saya.
Saya sudah nimplok atau nyantrik di tempatnya Bu Yati Pesek, satu kecamatan. Saya tinggal di Patanggulan, Bu Yati Pesek di Gampingan, jadi di Apriahe. Saya nyantrik di sana, di pinggir kali. Nah, itu sering beli itu ketemu Sunan Kalijogo, Jogo Kali Mas Anto. Ini jangan direkam ya. Ya, teman-teman. Kalau untuk lomba lawak, satu biasa dengan persiapan bahan itu. Kalau kalian ikut lomba pasti menyiapkan bahan. Kedua, biasa menerapkan juk, misalnya juk tentang apa bahan atau tentang operasi. Jadi mencari bahan selalu ada. Yang ketiga, biasa dengan durasi terbatas. 5 menit, 10 menit itu kalau lomba pasti akan dihadapkan dengan itu. Yang keempat, biasa dengan tanpa penonton. Saya pernah lomba di jam 9 pagi, penontonnya belum teko, ya terpaksa menonton 4 juri itu. Keuntungannya. Yang kelima, biasa tidak lucu atau tidak menguasai panggung. Itu pengalaman sebagai pelawak lomba. Yang keenam, biasa dengan menggunakan bahasa lain selain bahasa Jawa, yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Itu keuntungan dari pelawak lomba. Pelawak lomba juga akan belajar tentang satu, penonton. Penonton itu homogen atau heterogen. Homogen lebih gampang karena satu lingkup yang saya di pabrik. Kalau heterogen itu di lapangan atau pasar malam, itu susah lucunya. Belum mesti lucu kadang di balan aqua gelas. Kondisi lapangan itu beda lagi nanti. Di dangdut, di konser, apa di ulang tahun, di manten, susah lagi. Cuaca baru melawak tiba-tiba hujan, dekornya goseng, jadi cangkemnya musuh seng, itu susah juga, nggak bisa lucu. Lalu kualitas penonton. Kualitas penonton kadang tadi ya ngomong soal SMA dorang bunyi berkedorang ngerti, atau ngomong politik nggak ngerti. Pernah terjadi seorang pelawak nasional ngelawak di alun-alun di lapangan waktu kampanye dan penontonnya nggak tahu bahwa itu penonton dari pihak lain. Wah, dibully dia pelawak nasional itu termasuk kesulitan seorang pelawak. Situasi juga sangat dan pelawak juga tergantung dari ini pemiknya misalnya agak bunyi lah, itu juga agak lucu lagi. Demikian nanti saya minta pertanyaan ya. Oh iya, satu ini catatan pelawak itu cerdas. Memang iya, apalagi pelawak di Jogja. Semua itu berasal dari lagu-lagu, persembahan lagu-lagu, selingannya lawak. Akhirnya berganti dari lawak selingannya lagu oleh Pak Teguh Sri Mulat. Bagito itu mengakui bahwa ngelawak di Jogja itu susah, angel, karena ada gedung yang keramat buat melawak. Pengen tahu gedung mana saja yang itu pelawak? Banyakan 99,9 mati di sana. Satu Widosono, Gor, Sport Gor. Kedua Pamungkas. Ketiga Gembironoko, Pura Wisata, dan yang terakhir Madura Dia. Wes pelawak iso pelawak di 5 tempat itu luar biasa. Gembironoko di Bandung Mimok itu saya juga pernah dilimpari orang itu. Sampai saya ingat penyanyinya namanya Meriandani. Meriandani kecelakaan di Klaten, pelawak suruh naik karena berpengalaman. Mas, lawak sih mas, Meriandani kecelakaan di Klaten. Saya naik, tenang, Meriandani kecelakaan di Klaten. Ayo kayak nyanyi, wah, ayo satu ini dibarangi mas. Dan karena malam pertama dilempar, apa yang saya lakukan dengan Jonet, sungguh sangat berani saya turun dari panggung. Masih Jonet. Dan dibayar kok piye? Jasku anyar itu loh, bertok itu loh. Itu. Lalu pelawak itu cerdas, ya memang harus cerdas karena harus tahu penontonnya siapa, waktunya kapan, tepat dengan timingnya. Di gedung itu baru ada apa misalnya. Pernah Mas Galai jalan-jalan itu ngelawak depan saya itu cheerleader. Habis cheerleader lawak yang siap. Jatuh cheerleader, duk kepalanya dulu, pingsan.
Mas lawak mas, nggak bisa pak, karena berduka cita masa suruh lawak, nggak bisa. Akhirnya apa Mas Gareng memimpin doa supaya meminta kesembuhan jenitor yang jatuh itu di Banjarmasin dan salah. Jilidnya di belakang kami itu sudah lengket-lengket. Berdoa itu ada setengah jam. Yang saya mohon maaf, kebetulan Mas Gareng itu Kristen ya. Jadi apa doanya? Panjang banget. Aku lari ya. Oh semoga kesembuhan pada ini. Setengah jam berdoa. Tiba-tiba jilidnya itu bangun dan tidak minum air putih. Terus yang EO-nya, oke Mas, selamat. Berkat doa teman-teman, sekarang Mbak ini sekarang sembuh dan saya kembali silahkan naik ke panggung. Itu kecelakaan yang tidak terduga. Dan penonton bertepuk tangan pada kita bukan karena lucu, karena Mas Gareng mimpin doa. Padahal di jobnya nggak ada job mimpin doa. Habis itu kita melawak, baru lucu. Coba tadi Mas Gareng nggak berdoa, ya nggak lucu. Oke, demikian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Untuk menjadi seorang dagelan itu dibutuhkan kecerdasan. Harus cerdas, harus pintar, cerdas. Nah, sekarang kita akan mencuri tapi positif dari seorang pelawak. Pak Demarotori yang mau, Pak Dari yang mau nih. Setua kayaknya. Ya, kita akan mencuri tetapi positif. Untuk menjadi seorang dagelan itu harus bagaimana? Berdasarkan pengalaman beliau yang sudah tidak kita ragukan lagi. Kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, Pak Demarwoto. Semoga Pak De. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih anak-anak saya yang hadir di sini yang ada perhatian pada topik pertemuan siang ini. Kita mau fokus ke masalah ini dulu ya, masalah kenapa kok tidak ada festival atau lomba dagelan. Saya juga kadang-kadang bilang semua lomba ada. Kemarin ada lomba stand up tadi bahasa Jawa. Itu juga terjadi sedikit slack karena mau beri judul apa. Padahal kalau menurut yang dulu itu namanya Udoroso. Jadi mbahnya dia itu, ini cucunya Mbah Basio. Itu kalau ngomong sendiri, kalau yang muda mengatakan Monono, tapi kalau yang sepuh Udoroso, terjadi perdebatan. Ya nek lucu, Udoroso ora lucu. Nek ora lucu iki wong stand up iso ora lucu ya oke kok. Tuh, jadi sedikit slack. Justru ini yang merupakan juga yang harus kita perjuangkan. Sekarang sejarah Sri Mulat pertama kali dia tampil bisa sukses. Pertama kali dari kepiawaian Pak Teguh. Kedua kali itu didominasi oleh pemain-pemain dari Jogja. Pak Joni Kuder, Joni Daya, Pak Ahmad tetangga saya, Mbak Sulit Mata Roda, itu ada Benny Bandempu, Joyo Geol, beliau Kota Gede. Karena apa? Di Jogja itu mengandalkan improvisasi. Sedangkan kalau pelawak dari Jawa Timur yang saya tahu dia sepelan A, B, C. Jadi kalau satu lupa susah untuk menyambung. Tapi kalau pelawak dari Jogja, pelawak Dadang Utara itu mampu mengendalikan itu dengan cara improvisasi. Sehingga dulu yang namanya Batur di Sri Mulat itu jadi pilihan. Tapi harus mampu berimprovisasi. Kita runut saja, semua pemain dulu yang mendominasi adalah Dagelan Utara. Sekarang tidak diadakan lomba. Kalau saya sama mungkin dia Serundeng itu sudah pernah tahu lihat belajarnya ya di panggung. Karena orang tua kita hidupnya di panggung. Bisa belajar tiap hari
kemudian dagelan berganti-ganti. Tapi kan sekarang kita sandarkan kepada kebijaksanaan pemerintah. Adanya dana polisi itu yang ditunggu untuk belajar anak-anak bagaimana memupuk jiwa anak-anak itu yang mempunyai perhatian dan kepingin sekali belajar melawat, karena tidak ada panggung. Kalau dulu ada di panggung tiap hari lihat, sehingga kita tahu udah benar seperti ini. Sedangkan kalau kita dikatakan iri, ya merilah, kancane ono lomba kok ora lomba. Tapi apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan? Kalau semua stakeholder yang mampu sebenarnya tidak ada perhatian ke kita semua untuk melanjutkan. Katakanlah Mas Tulis ini juga berdarah-darah, dia mengkoordinir anak-anak Baskom yang ingin belajar. Dan coba bayangkan, kemarin kita ada temulawak Mas Setiawan, Mas Wisben. Tahun 95-96 itu Jogja yang namanya Dewa Puncung, jadi sampai yang bertiga itu merajai di Indonesia kali orang sudah mendapat gaji 25 juta, itu orang Jogja per episode reguler. Ini karena sebenarnya orang Jogja yang sudah merantau mengharumkan nama kota, tapi kok tidak ada regenerasi. Dan saya yakin sebenarnya banyak sekali, karena saya lihat anak-anak Baskom. Ya saya tahunya baru Baskom ya, yang sana-sana saya juga nggak tahu. Tempatnya Mas Pardungan tahu anak-anak yang bermain akapela, namanya Iki Pili, anak-anak sudah berani, dia sudah mempunyai mental panggung. Kalau ini nggak kita pupuk, nggak kita bangunkan, semangat mereka terpendam. Ya, apa fungsi kata? Padahal sebenarnya kira kan ada sarana yang untuk mendidik dengan cara lomba ini. Dan ini kan menumbuh kembangkan cinta budaya kita. Anak-anak yang melawak itu biasanya diberitahu masalah etika, diberi pendidikan attitude. Orang itu harus merebut jobe kancane, jangan menggunting jalan lipatan. Dan itu akan terbalas, yakin akan terbalas. Lu ini maju ben ketua paski siapa? Ganti ini sesuk Setiawan Pak D, saya wis siap lho. Wan, apa Mas? Ditelepon ning ora njaluk job kowe sing dijawab liyane itu kudu sabar. Ya memang kenyataan seperti itu. Nah orang banding-bandingnya dengan nangkap iki piro wah arang iki wae. Oleh sing kurang dunia oke. Lah itu kan ada pendidikan moralnya di situ juga. Ngerti panitia bukan karo misben kan anu. Tapi ngajak Mas Marwoto nggih. Terus tak parani dhewe wis ben jaluk. Aduh, misal itu ya gelem. Orang itu yang kayak begitu banyak, tapi banyak juga yang sadar, oh ini kurang bagus, ini akan disirik kalau koncone. Pasti orang yang kayak gitu. Toleransi ini pun akan ditanamkan kepada anak-anak yang berlomba. Kalau tadi katakan di 4 itu mesti ada 1 yang tidak lucu, 3 ada 1 yang tidak lucu. Saya juga pernah seperti itu. Saya Buya Dipesek sama Mas Idul dan Yadi, kita mempunyai teknik lain. Jadi siapa yang waktu itu dapat angin, kita tinggal ngipasi. Jadi nggak berebut. Satu misal saya yang dapat angin, almarhum Mas Danedi sama Bu Yati ngipasi sambil hit and run. Hit and run itu bacogi. Nanti kalau ada kata-kata yang tepat masuk, habis itu diam. Itu teknik. Kalau masalah main tidak dilihat orang, saya pernah di LCC 2 tahun di Netlab Surabaya. Kan round table semua. Yang ada penonton cuma 1 meja. Saya main ber-4. Sak meja mendem kabeh.
Tidak boleh menawar. Kono apa? Kono jangan ngotot tae. Ngotot nang kono ini. Gombeni. Belum. Bisa belum terang itu sampai nggak pernah cari gerbang meja. Itu biasa di Demak sama Pak Tito Gadi, Pak Gadi melawak Deputi Gaji melawak bawa ini minuman. Jangan ngomel, Gadi goblok orang ngomel. Lek saya itu kan orang mungkin ngomel, nesu ya orang wani. Ya saya nyaut. Karena penyelamatan, tapi itu saya nggak selamat kalau saya itu suka bukannya melawak loh. Legito tadi di Jepara begitu dalam liburan kan pakai lagu-lagu. Wayangnya kok lereng. Wes tau tes terus wae. Opo? Suruh berhenti. Diteruskan nyanyi kalau ini suka bukannya melanggar seperti itu. Dan yang saya sesalkan, mengapa tidak ada lomba-lomba yang untuk regenerasi? Ini disengaja apa enggak? Atau mungkin ini, pelawak tidak sukses kok. Apa? Hidupnya berbeda. Jodoh celuk itu sukses. Lihat prosesnya. Lihat prosesnya dulu. Saya juga pengamen di Malioboro, saya juga parkir di Gandean. Saya ngamen sampai Banyumas, Cilacap, Karangkandri, Ganasri, sampai Solo, Sragen, ngamen perjuangan. Ini kan salah satu aset kita kalau kita mampu mendidik anak-anak kita menjadi pelawak yang berkualitas. Nah, kalau sudah dari kecil tidak ada jalan menuju ke sana, apa yang mau kita banggakan, apa yang mau kita lakukan? Karena perlu stimulasi, perlu rancangan. Makanya lomba itu merupakan salah satu stimulasi yang paling tepat. Seperti kata Mas Udin tadi, ya orang itu kepengen apa ya, legitimasi, legitimet. Wah, kayak tidak kelihatan. Kreativitas anak Jogja itu nggak kalah sama yang lain. Kayak 3S waktu itu keluar pakai tutup apa itu cakil. Nah itu ngetik juara itu kasih tek. Dewa itu sukses di Jakarta itu cuma lagu susah. Susah besok gede mau jadi apa itu? Tapi lagu dimengerti waktu itu Bukan mengerti. sekarang Jadi kalau saya mengatakan pelawak itu sudah enggak sergap ngajuran terus natanya ngomongnya kalah harus wujudnya sergap pelawak itu sergap sehingga orang mengatakan dia cerdas. Satu misal Ben masuk Ben di mana? Ben Kalimantan. Dia di Kalimantan. Dia ada pasti di sana. Sergap tahun ini. Paling baik. Tahun sini tuh daerah mana ya? Angka buntut. Sehingga masuk karena Pak itu perlu bahasanya komunikatif. Nah kadang-kadang teman-teman kita yang jarang muncul ke Jakarta karena kebentuk bahasa Indonesia. Sebenarnya sekarang waktunya kalau anak-anak sudah mulai kita didik, kita beri stimulasi seperti itu, saya akan pasti bisa karena komunikasi anak-anak sekarang itu di bahasa Indonesia. Nek kontrol Jawa mana ambil. Jadi kita itu sebenarnya nggak mau protes, tapi anak-anak itu perlu proses. Yang bisa menyediakan proses itu, ya si kamukan. Karena dana sekarang ya meskipun dana tidak hanya untuk kesenian saja,
kemarin saya dapat kembali untuk apa SAR juga beli studio dan AS itu dibagikan. Tapi kalau kita orang pengen rumah lawak kita yang merasa terkucilkan kayak dan mereka termarginalkan, anak-anak udah termarginalkan. Padahal kalau dia sudah jadi seperti teman-teman yang termasuk saya juga, kalau sudah jadi itu selama dari bantuan sopo kita sudah bisa mandiri. Nah, coba mudah-mudahan nanti dengan idenya Mas Iben, satu orang Instagram maupun Facebook tulis lomba dulu kan awalnya lomba buka store ada, lomba karutan ada, lomba kurang ada, lomba lawak kapan tulis kapan masih gede ya, terus tanda-tanda itu mudah-mudahan dengan jalan seperti ini yang sedang itu akan terbangunkan. Oh iya, bapak-bapak kita yang benar-benar kita minta dinaungi, kita minta diayomi dengan menggelar kreativitas masing-masing. Karena apa? Dagelan itu luas, ibarat kawat memean di samping opo iso. Oh ini KB, oke. Coba bayangkan, sudah beberapa kali saya lakukan yang namanya benturan kasus itu kebanyakan kurang sosialisasi. Nah, sosialisasi ini kalau saya mengatakan, saya berarti itu perlu melawan. Sampai ngerti Pak Lurah udah ngomongin masalah KUD diterangke lah ini dolanan HP. Wis mbok kan ngopo? Mbok ora ngerti. Nah, tapi kalau dengan titik yang lama sambil jalan, sambil ketawa, itu saya praktekkan sudah berkali-kali. Duit keluarga berencana. Udah setelah debat itu kita masih sering. Contohnya kayak pilkada seperti ini, lalu ya Mas Ben, marmoto, wes, nomor 7 pokoknya marmoto, jadi calonnya gemuk, tapi nah ini semacam ini yang mudah-mudahan dengan oleh beliau-beliau lalu ada lampu hijau buat kita memberi dukungan dan kita beri motivasi ke anak-anak ini, karena benar sekali yang nama simula itu juga seperti itu, kebanyakan orang juga. Terus teman-teman yang muda di sana padahal tempatnya Dewa itu judulnya begini, misi umum, ternyata satu paket di tahun 1959. Mudah-mudahan dan pertemuan ini nanti selanjutnya ada pada apa? Ada kemajuan untuk segera memberi peluang kepada anak-anak kita untuk bisa mengikuti lomba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Pak Demarko. Ternyata untuk menjadi seorang dagelan itu tidak hanya cerdas, tetapi harus ikhlas ya Pak. Ikhlas sama buruk. Ikhlas ketika kita tidak dianggap lucu demi membuat lucu partnernya, nanti jawab karena ada beberapa tugas untuk menjadi seorang dagelan. Ada yang umpan, ada yang makan umpannya dan sebagainya. Nah ini dia. Ini kita akan lari menuju ke narasumber kita yang ketiga. Itu adalah Mas Wening Susilo. Beliau adalah spesialis ngitik-ngitik dinas. Benar-benar ngitik-ngitik dinas. Karena beliau seorang praktisi pegiat seni tradisi di Gunung Kidul yang sangat kritis tentang kehidupan kesenian. Untuk itu, monggo kita serahkan kepada Mas Wening Susilo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Semangat. Wah, kayak diklat tim.
Baik, Pak D, Mas Isbin, saya hormati. Mas Ali, selamat siang. Terima kasih waktunya. Potongan rambutnya bergeser jadi saya. Baik, hadirin yang saya hormati, saya dalam posisi yang berbeda dari dua narasumber yang terdepan, bahwa beliau adalah pribadi-pribadi sebagai penyalur dan yang masih menghidup, yang masih nguri-nguri dagelan Mataram sampai saat ini. Beliau berdua adalah fakta yang masih bisa kita baca. Kemudian saya akan matur kedekatan pribadi saya dengan dagelan Mataram berawal di tahun 2018. Saat itu saya, kemudian Guru Kidul, Mbah Walio, kemudian Mas Joni itu mempunyai kegelisahan yang sama. Tapi konteksnya waktu adalah kita itu punya talent, tapi kita belum punya grup sehingga kita belum bisa berproses dalam konteks grup. Disitulah saya kemudian akrab dengan dagelan Mataram dan menemani dagelan Mataram Getar Gundul, dagelan Mataram Gunung Kidul sampai saat ini. Itu hal awal ketika saya kemudian berdekatan dan membersamai dagelan Mataram itu. Dalam perjalanannya saya menemukan fakta-fakta unik dalam peristiwa dagelan Mataram itu, hingga saya memberanikan diri bahwa dagelan Mataram itu setiap pementasannya selalu menyampaikan pesan-pesan keluhuran, hal-hal keluhuran yang disampaikan secara jenaka. Hal ini ada buktinya, kasetnya Pak Basio, Ojo Kibir, betul Pak Timbalan, Dadung Kepuntir. Itu adalah sebuah pesan-pesan moral dan kebaikan yang disampaikan secara jenaka, hingga penonton yang menikmatinya akan melakukan autokritik, melihat dirinya sendiri, mengkritik dirinya sendiri, tetapi tidak merasa terhinakan. Nah, kemudian saya berpikir, jangan-jangan patut dicurigai desain Pak Basio waktu itu tentang dagelan Mataram itu menurut saya merupakan produk kesenian yang didesain dengan pemikiran yang matang untuk merespon kondisi sosial yang berkembang saat itu, untuk memberanikan dirinya menjadi kesenian, menjadi kesenian yang menjadi penyeimbang kehidupan kebudayaan, mengkritik tanpa menyakiti. Artinya kita harus berani menyatakan bahwa dagelan Mataram ini merupakan bagian dari sistem imun kebudayaan di Yogyakarta. Nek banter iso ngrindiki, nek maju kemajuan iso ngunduhi dengan kapasitas kritik, kapasitas pemikiran dan nilai-nilai moral yang disampaikan. Nek mandek kayak ini, nah berarti harus kita mampu untuk membangkitkan. Jadi ini menjadi dasar awal dagelan Mataram itu mempunyai kedudukan yang penting dalam kehidupan berkebudayaan di Yogyakarta. Karena di dalamnya ada pesan moral yang disampaikan dengan enak, dengan jenaka, mengkritisi tanpa menyakiti, seperti yang disampaikan Mas Yusbin dan Pak Manprato tadi. Kemudian saya juga menemukan hal yang saya rasakan terutama di daerah yang saya rasakan di Gunung Kidul, secara potensi dan geliat dagelan Mataram sendiri. Secara potensi, talent itu yang muncul dari Gunung Kidul itu, mereka berawal dari teman-teman komunitas MC campur sari, penyanyi campur sari, ketoprak, yang kemudian mereka mengadopsi beberapa pola-pola pertunjukan yang sejatinya itu mirip sekali dengan pola-pola pertunjukan yang ada dagelan Mataram dari berbagai literatur yang mereka dapatkan.
Hingga sebenarnya mereka itu ada potensi, tetapi kemudian belum ada ruang untuk eksplorasi diri. Mereka kemudian menggunakan hal yang ditemukan dalam literatur tersebut untuk memenuhi kebutuhan perform arts-nya dalam pertunjukan-pertunjukan. Ditanggap dari wong ibu ada gojekannya. Pola-polanya oke ya, ada kemiripan dengan gamelan Mataram. Tetapi kemudian kita juga merasakan bahwa kita selain Rebon, kita pakai Rebon ya, itu baru itu yang kemudian kita menemukan pola gamelan Mataram by design. Selain itu di pementasan yang ada di masyarakat kita tidak menemukan ketemunya potongan-potongan tersebut, fragmen-fragmen tersebut. Nah, ini kemudian sesuatu yang harus kita garis luruskan dengan pendapat yang disampaikan Pak Marwoto. Nek Mary ya ora, neng kok kudune ra ngono, kan begitu Pak Marwoto. Artinya potensinya ada, pasarnya kemudian mampu menangkap, mampu menerima. Ini kan tinggal gadok antara potensi, kemudian pembinaan, kemudian pasar. Memang idealnya hari ini kita tidak mendiskusikan gamelan Mataram itu dalam konteks pelestarian. Lucu, Saudara Kris menyampaikan warisan budaya tak benda itu sudah dipredikatkan oleh gamelan Mataram. Artinya gamelan Mataram sudah saat ini itu kita diskusinya sudah mulai dalam tahapan perkembangan dan pemanfaatan. Ini gamelan Mataram dan iso ketompo yang generasi Z. Materinya apa? Diskusinya sudah segitu. Tapi kita saat ini diskusinya kok sesok bisa narik lamar siswa kan begitu. Nah, kemudian ini menjadi keprihatinan yang keras. Kalimat yang ditulis di belakang ini apa Mas Iben? Darurat itu ya itu. Karena kita saat ini tuh kok kari mikir sesok bisa narik lamar siswa. Dunia itu pengembangan sehingga kalimat darurat dagelan Mataram itu betul saat ini. Dagelan Mataram darurat. Karena apa? Dunia ini saya didesain kan pikirannya masih jauh. Iki genrenya generasi Z, generasinya pernah Z itu kayak apa? Digadoknya karena dagelan Mataram, polanya dagelan Mataram kayak apa? Jalan tengahnya kayak apa? Isu nasional apa? Kecerdasan. Lah, kamera mana ini? Halo Bu Pur, saya